Kawasan Puncak Bogor adalah salah satu opsi bagi warga ibu kota yang ingin melepas penat atau sekedar mencari udara segar. Hari ini aku lagi ke Puncak Bogor karena aku tahu ada satu restoran yang terkenal dengan menjanjikan produk dengan menggunakan protein nabati yaitu soya. Dan aku udah janjian sama Pak Faru untuk langsung mencicipi makanan-makanan di sana. Nah, pas aku sampai, aku langsung diajak keliling di restoran dan di sana aku ketemu sama banyak sekali tempat, mulai dari store sampai ada pabriknya juga. Jadi kita bisa lihat langsung nih proses pembuatan tahu, di mana soyanya itu langsung diolah dan diproses untuk menjadi tahu. Nah, dari tahunya itu barulah diproses untuk dijadikan makanan, sehingga kita bisa langsung mencicipi menu-menu yang berbasis tahu itu sendiri. Nama saya Muhammad Farul Hakim, perwakilan dari Indotofu House Cafe and Resto. Untuk interiornya ini kita punya konsep semi outdoor, jadi ada yang ruangan dan juga yang ada di luar ruangan. Jadi untuk anak-anak bisa bermain bebas bersama keluarganya, bisa menghirup udara segar juga yang konsepnya mungkin beda seperti yang ada di kebanyakan tempat. Oke Vivi, ini menu appetizer kita, menu andalan kita yaitu tahu crispy, tofu original, dan ini tahu gejrot. Kebetulan ini best seller kita yaitu tahu crispy. Tahu crispy ini yang best sellernya ya? Oke. Kalau aku perhatiin ini semuanya yang ringan-ringan ya Pak, jadi biasanya mungkin orang sebelum makan yang berat-berat ngambil ini dulu gitu ya Pak jadi ya? sambil nunggu makanan menu utamanya, jadi ngemil-ngemil dulu. Ngemil-ngemil dulu ya? Aduh, aku jadi gak sabar banget nih pengen langsung cobain. Kita bagusan coba yang mana dulu nih Pak? Karena pilihannya banyak banget. Rekomendasi saya sih kita dari Lactofu original dulu, karena kan produk awalnya seperti ini, lalu kreasi yang lainnya. Berarti awalnya seperti ini baru diolah gitu ya Pak ya? Berarti ini emang basicnya ya Pak ya? Betul, yang ini asli. basicnya, betul aslinya. Oke, kita cobain dulu baru yang lain ya Pak ya? Baik, silakan. Oke, yuk Bapak Fahrul juga temenin saya makan loh. Oke, mari. Ya, mari kita coba. Oke. Aduh Pak, ini aku cobain tiga tahu dan semuanya memang punya cita rasa yang unik ya? Iya, betul. Tadi aku cobain yang ini Lactofu ya Pak ya? Betul. Nah pas aku makan, aku gigit, aku kaget banget karena dia kan padat gitu ya? Ya. Tapi pas digigit itu ternyata gampang banget Lembut dan ya? lembut banget. Betul, lembut. Ini ada rahasianya nggak sih Pak bisa tahu padat tapi lembut gitu Pak? Ini sebenarnya kita tahunya tahu susu sih, Vivi. Jadi memang olahannya jadi agak lembut gitu. Oh, ada lembut fem-femnya itu dari dari susunya. Betul. Oh, jadi memang perpaduan gitu ya Pak ya? Betul, Wah iya. itu maknyus Enak banget ya? sih, enak banget. Bahkan kita makan langsung nggak pakai apa-apa udah enak. Betul. Tapi pas dicocol sama kecap Sama manis, lebih maknyus ya. lebih maknyus lagi karena ada perpaduan kan, Iya. ada gurihnya tahu, ada manisnya si Manis, kecap. betul, iya. Sama ini Pak, aku penasaran banget sama si tahu crispy. crispy-nya nih. Gimana? Ini Garing ya? Garingnya tuh garing banget. Aku
kayak liatnya aja udah kayak kaget banget karena biasa kan kalau yang crispy itu kan kayak mungkin di suhu ruangan sebentar udah nggak garing gitu ya. Melempem gitu Melempem. ya. Tapi ini dari aku gigit aja udah langsung bunyi keras. Bener-bener Kriuknya dapat banget. Tapi yang aku kaget, meskipun luarnya super kriuk, dalamnya tetap lembut, Pak. Berarti ini benar-benar dimasak dan diolah dengan sangat hebat dan tepat waktunya juga pas, minyaknya juga pas, bisa seenak ini, Pak. Ini kalau misalnya buat cemilan, aku kayaknya bisa habis semua sih, Pak. Nanti bisa diborong nih sama Pak. keluarga ya. Terus Pak, ini tahu gejrotnya aku juga ngerasa ini spesial ya, Pak ya? Ya. Tadi kalau pas aku lihat, ini kan sepertinya kayak tahu gejrot biasa. Cuman pas dimakan gitu loh, Pak. Aku kayak kaget gitu kok, ini ada rasa-rasa gurihnya dapat, tapi ada sedikit manisnya juga, Pak. Kayaknya ini memang termasuk menu andalan kita juga sih. Menu andalan juga? Iya, betul. Dan aku ngerasa ya itu dia balance, Pak. Nggak cuman yang biasa kalau kita mungkin beli yang agak pinggir jalan atau gimana, kan dia ada sedikit asamnya sama asin doang. Tapi ini ada sedikit sentuhan manisnya, jadi itu kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang unik gitu loh. Lebih beda lah ya rasanya. Betul. Iya. Tapi Pak, ini baru makanan pembuka aja udah sekreatif ini dan semuanya tuh sama-sama tahu tapi dengan cara yang berbeda, different way gitu loh. Ya. Aku makin penasaran, kira-kira nanti main course-nya bakalan kayak gimana itu, Pak? Oke. Boleh Vivi, nanti Vivi tunggu dulu di sini, nanti kita siapin menu main course-nya ya. Oke, itu berarti semuanya tetap dari olahan tahu. Olahan tahu? Betul. Oh, tapi dengan hidangan berbeda-beda juga? Betul, dengan olahan yang berbeda. Aku pengen banget cobain semuanya, Pak. Oke, siap. Oke, berarti sembari itu aku makan ini habisin dulu ya? Dicicipin dulu aja. Oke. Oke Vi, ini menu utama kita. Tadi kan sudah dari menu pembuka ya. Sekarang Vivi bisa cobain untuk menu kita yang utamanya. Wow, ini dari tampilannya aja kayaknya aku udah ngiler banget nih, Pak, dan gak sabar pengen cobain. Tapi sebelumnya boleh kenalin nggak sih, Pak, ini menunya apa-apa aja nih biar lebih tahu lagi? Oke, untuk menu yang ini sate plant based Vi. Sate plant based. Jadi ini kita dari bahannya nabati semua. Dari nabati. Betul. Ya. Kalau yang ini apa, Pak? Kalau ini tofu lasanya. Jadi kan orang biasanya lasanya tuh identik dengan daging ya. Iya, betul. Nah ini kita karena Indo tofu khasnya tahu, jadi dalamnya dari tahu. Oh, versi nabatinya ya. Betul, versi nabatinya. Oke, kalau ini apa nih, Pak? Kalau ini soto Betawi. Soto Betawi. Soto Betawi kita jadi tidak pakai yang dagingnya lagi, kita kostumisasi jadi pakai jamur-jamuran gitu, dan ada olahan tahunya juga sih. Oh, tetap ada olahan tahu di dalamnya ya? Tetap ada. Wow, keren. Itu. Kalau ini, Pak? Kalau ini tongseng. Oh, tongseng. Tongseng. Mungkin kan kalau di Jakarta lebih identik kambing ya. Iya, tongseng kambing. Ini berarti tongsengnya tongseng jamur. Ini tongseng jamur dan yang jelas nabati lagi. Ya. Oke. Kalau yang ini satu lagi nih, Pak. Nah, ini yang lagi ciri khas juga, ini stik kita, stik jamur. Stik jamur. Betul. Wow, ini kayaknya 5 menu ini kayaknya benar-benar menggoda banget dan kalau disuruh pilih satu aku nggak bisa sih karena aku harus cobain semuanya nih, Pak. Kalau gitu Pak Farul sembari makan sama-sama sama aku ya. Siap. Oke, kita mulai dari mana dulu nih, Pak? Mungkin dari lasanya dulu kali ya. Karena ini ciri khasnya juga ya, pakai tahu ya. Oke, kita cobain yuk. Oke, silahkan.
Ini bener-bener ya makanan utamanya tuh nggak kaleng-kaleng, nggak main-main gitu loh. Ini pertama kalinya aku cobain tongseng, tapi tongseng versi vegetarian gitu loh. Kan selama ini kan kita taunya mungkin terbuat dari hewani, daging kambing. Tapi yang bikin aku kaget dari segi teksturnya ini kan ceritanya bakso gitu ya. Betul. Tapi bener-bener bentukannya itu seperti serat-seratnya itu seperti Seratnya hewani. ada ya, daging. Iya, jadi kayak daging murni ya. daging murni, ya. jadi pas makan kayak Oke. enak banget, teksturnya menyerupai banget dan yang bikin aku kaget rasanya ternyata tongseng tuh seenak ini ya Pak ya. Iya. Terus dia tuh ada aroma-aroma harum dari rempahnya itu yang khas banget. Oke. Jadi aromatik banget. Oke, ini kita cobain soto Betawinya. Boleh, boleh. Ini apakah menggunakan soy juga gitu? Iya, ini kita untuk kuahnya tidak pakai santan atau susu, tapi kita pakai susunya susu soya. Oh, jadi sebenarnya ini rasa gurihnya itu Dari bukan soya. dari soya, bukan dari santan ya? Dari susu kedelai. Wow, jadi ini gitu. juga versi sehat ya Pak, karena kan Betul. beberapa orang kan kayak nggak boleh makan santan gitu ya. Karena kan memang ada yang alergi laktosa atau Laktosa, apa, iya. jadi substitusinya kita bisa pakai soya ini. Wow, ini benar-benar kreatif banget ya Iya. Pak dapurnya ya, luar biasa sekali. Ya, dicobain. Kalau itu yang tadi soto Betawi ya Pak Soto ya? Betawinya. Wah, kreatif banget gitu Pak, nggak cuman ya udah tahu doang tok gitu, tapi Betul. vegetariannya tuh ada juga nih Karena kan, versi-versi yang iya, berbeda. mungkin kan orang berpikiran VG itu gimana gitu, nggak enak atau Iya. apa kan, padahal bisa dikomunikasikan seperti ini tongseng, terus soto Betawi juga, bahkan ada steak. Iya, bahkan yang sebenarnya nggak tadi aku lihat agak sederhana ini sepertinya ya, kayak Betul. tofu lasaknya ya. Betul. Ini kan kalau dilihat sekilas kan ya kayak yang biasa gitu, tapi pas dimakan ternyata dagingnya itu kan diganti sama tahu. Sama tahu, betul. Tapi yang aku bikin bener-bener aku impress banget karena dia dalamnya tuh lembut banget Pak. Nggak Dari berasa tekstur ya. tahunya. Nah ya meskipun dia teksturnya lembut, padahal kan itu sih tahu semua. Betul. Tapi aku nggak merasa rasa-rasa Nggak ada tahu. tahu-tahunya ya. Iya, ini otentik banget lasaknya. Iya. Dan aku nggak pernah ketemu tofu lasaknya seenak ini, seotentik ini. Jarang ya. Jarang banget Betul. gitu loh. Dan ya ini menggunakan tahu doang bisa seenak itu ya Pak ya. Betul, jadi dari tahu aja bisa kita kombinasikan ke menu-menu yang enak Yang nih sebenarnya. Betul gitu. banget, yang penting bisa mengolah dengan baik gitu ya Pak ya. Betul, dengan kita berkreasi Oke. seperti itu, Vivi. Aduh Pak, ini bener-bener kalau udah makan nih ya kayaknya gak mau stop nih. Makan terus nih Pak. Enak sih soalnya ya. Wow, sotonya juga harum banget ini Pak. Rempahnya Gurih berasa banget. ya. Rempahnya tuh bener-bener medok. Tapi pas Walaupun pakai dimakan, soya tetap nyatu ya rasanya ya. dan nggak kayak ada yang janggal gitu loh. Kalau beberapa orang kan mungkin makannya dicampur sama soy kan jadi aneh. Tapi ini balance-nya dapat dan benar-benar ibarat kata kawin banget gitu Oh, Pak, oke. nyatu jadi Nyatu satu. match lah ya. Match banget. Ya, ini kan dari susu kedelai jadi bisa menggantikan santan dan rasanya juga enak gitu. Jadi orang berpikir apa enak apa enggak sih pakai susu Iya. kedelai gitu kan ya, seperti itu. Ternyata kalau bisa diolah dengan baik bisa nyatu gitu ya Betul, Pak ya, betul. match gitu Bisa ya match rasanya. antara si bahan jamurnya dengan Betul. rempahnya dengan susu soynya itu kedelainya, ya. betul. Aduh ini definitely kalau makan nasi kayaknya bisa 2 piring Pak. Bisa makin gemuk kita Bisa ya. banget, iya. Dari aslinya kan memang jamur tuh sudah ada gurihnya ya. Betul. Ditambah dengan bumbu dan rempah, terus pakai whipped cream juga, jadinya dia balance banget. Creamy-nya lebih enak. Creamy-nya jadinya. dapat, gitu loh. Wow. Aku salut sih Pak sama chef-chefnya tuh Makasih banget. bisa loh. gitu ngehadirin menu-menu seenak ini di Indotofu. Aku jadi penasaran sih Pak, boleh tau nggak kira-kira Indotofu itu sebenarnya udah berdirinya berapa lama? Kita ini berdiri dari Desember 2021. Jadi udah hampir 4 tahun lah untuk tahun ini 2024. Oke. Udah lumayan lama gitu ya Pak Iya, ya? betul. Terus Pak, awal-awal kepikiran namanya kenapa Indotofu gitu Pak? Mungkin ada Jadi cerita? sebenarnya kan ini Indo Tofu, jadi tofunya itu kan tahu ya, Tahu. Indonesia sebenarnya Oh. itu. Jadi tahu untuk Indonesia lah, jadi biar masyarakat bisa mencintai produk tahu, produk olahan tahu. Jadi kita istilahnya apa ya? Biar masyarakat tuh bisa makan produk tahu ini tanpa ada keraguan sedikit pun, karena dengan proses yang modern segala macamnya, jadi bisa anak-anak suka lah untuk makan tahu seperti itu. Oh iya, jadi siapapun mau tua mau muda Betul. bolehlah makan tahu di Iya, Indotofu gitu ya. betul. Apalagi yang tadi Pak Faru cerita bahwa tahunya ini adalah semua hasil
pabrikan sendiri ya? Iya, Langsung diproduksi, betul. langsung disajikan? Betul, ini kita produksi sendiri tahunya dengan kedelai pilihan yang non GMO ya. Jadi ini kita benar-benar kacang kedelai terpilihan lah istilahnya seperti itu. Berarti nggak cuma enak tapi juga sehat ya Pak ya? Betul. Wah, berarti benar-benar detail, bisa memperhatikan sampai ke dalamnya gitu Pak. Ya. Bisa pikirin rasa yang enak tapi juga sehat. Betul, Sama bahan bakunya juga bahan bakunya juga yang pilihan terbaik, gitu ya. betul. Terus Pak, kalau gitu kenapa Indotofu tuh kepikiran kita juga mau keluarin menu-menu yang nabati, menu-menu vegan, vegetarian gitu Pak? Ya, karena kita kan ngelihatnya ini ya, untuk menu VG ini kan sedang hype ya untuk Iya. kalangan milenial, anak-anak sekarang. Terus juga di luar juga sudah mulai edukasinya sudah lebih baik. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat Indonesia bagaimana dengan makanan protein yang lain. Jadi dari protein nabatinya ini. Jadi kita coba untuk create menu vegetarian seperti itu. Oh, oke. Berarti memang ada motivasi di sana ya Pak? Betul. Untuk menghadirkan produk-produk nabati, produk-produk Untuk olahan vegetarian. nabati. Olahan nabati Betul, gitu ya. seperti itu. Karena kan yang pada umumnya yang seperti Vivi lihat ya, untuk tongseng kan biasanya di sana pakai daging kambing, Iya. terus soto Betawi juga pakai daging sapi. Bener. Nah kita diversifikasinya lah istilahnya dengan kita ganti pakai produk-produk nabati seperti itu. Wow, amazing Iya. banget nih Pak sama makanan-makanan di Indotofu yang kreatif banget gitu, menghadirkan tahu tapi dengan versi yang enak dan sehat. Betul. Terus variasinya banyak gitu Banyak, loh, ya. nggak cuman ya udah tahu isi, tahu goreng udah. Iya. Tapi bisa banyak ada pilihan banyak tahu-tahunya yang lain ya. Dan semuanya tuh bisa dimasukkan tahu gitu. Jadi Iya. sebenarnya bukti juga bahwa tahu itu bisa diterima juga di menu apapun dan untuk siapapun. Betul, bisa dikreasikan ke banyak Dikreasikan hidangan gitu makanan, ya. betul. Oke Vi, sambil kamu habisin hidangan ini, kita nanti ada hidangan penutupnya nih dari ada hidangan penutup? dari soya juga. Wow. Gitu. Ini pengen penasaran, pengen cobain lagi nih Pak. Oke, siap. Nanti aku siapin dulu ya. Boleh, untuk aku minumannya sembari ya. habisin ya Pak. Oke, silakan. Kan kita habis makan berat ya. Iya, yang berat-berat. Oke, sekarang kita cuci mulutnya dulu nih. Udah saya Oke. siapin dessertnya. Ini ada milkshake soya strawberry. Ini oke. ada wedang dango dan ini boku pandan. Boku pandan 3 varian yang berbeda nih ya Pak ya. Betul. Dari tampilannya cantik-cantik dan warna-warni. Cuman aku jadi galau nih Pak. Oke. Harus cobain yang mana dulu? Mungkin dari Pak Farul boleh Oke. rekomen. Mungkin ada yang anget-anget dulu kali ya. Cobain yang anget ya. Karena tadi kan habis makan yang anget Habis jadi makan tetap yang anget anget, dulu ya. betul. Oke, kita Dari coba dulu. wedangnya dulu. Ini wedang jahe berarti. Wedang jahe, ini dari jahe, terus isiannya ada mochinya juga. Oh, ada mochinya, terus Betul. ada kacangnya juga ya Pak ya. Iya. Kalau yang pink-pink ini apa nih Pak? Ini kayak pacar Cina. Pacar Cina. Betul. Oh iya, waduh. Memang ini sebenarnya menu favorit sih ya Pak ya. Betul, Kalau ini udah favorit makan, kita, betul. pasti pengen minum yang anget, Betul. yang nyegerin tenggorokan kan. Dicuci gitu ya tenggorokannya ya sama Iya. si wedang ronde yang anget ini ya Pak ya. Betul. Pak, sembari ngobrol-ngobrol nih aku juga pengen tahu sih Pak. Mungkin lebih ke filosofinya gitu loh pas awal-awal visinya gitu untuk membuat Indotofu tuh apa sih Pak? Ya, jadi kan karena ini kan kita awalnya itu kita ini kan protein dan di luar sana kan kebanyakan protein itu dari hewani. Nah, kita ini pengen untuk menonjolkan dari protein nabatinya seperti itu. Jadi biar masyarakat itu bisa dapat nutrisi gizi protein tidak hanya dari hewani tapi juga dari nabatinya. Konsumsi gizinya terpenuhi lah istilahnya. Tetap seimbang gitu ya Betul. Pak ya. Nah Pak, ini tadi yang ini namanya apa nih Pak? Ini milkshake soya panda. Oh, Milkshake tetap soya. milkshake soya. Strawberry. Jujur ya Pak, aku ke restoran manapun aku jarang banget ketemu milkshake yang soya. Dari soya ya. Dari soya, bener Oke. jarang banget. Kalau milkshake mungkin semua restoran atau rumah makan atau kafe ada gitu ya. Ya. Tapi kalau ini kan pakai soya gitu ya. Kayak susu Dan kedelai aku juga ya. yakin mungkin kadang
sebagai restoran owner atau cafe owner mungkin takutnya dimasukin nggak klop rasanya kan. Belum tentu suka Belum lah tentu ya. suka. Ini aku harus tahu dulu nih rasanya kayak gimana ya. Aku cobain Oke, dulu ya cobain. Pak. Strawberry milkshake soya. Aduh, aroma strawberry-nya sih udah tercium. Wah, Gimana? Seger kayak banget. Pakai susu biasa kan? ini nggak seperti berasa sama sekali beda antara yang milkshake ini sama yang milkshake yang di Yang pasaran umumnya yang ya. umum. Padahal ini menggunakan soya. Betul. Tapi tetap dari taste-nya dapat, rasanya asam dari buahnya dapat, plus juga teksturnya itu. Yang aku kaget juga dia milky creamy-nya tuh Creamy-nya juga ya. sama seperti yang Pada umumnya di dairy sana iya dengan susu pada umumnya gitu ya Pak. Iya. Berarti kan aku perhatiin ini Pak, sebenarnya dari makanan gitu kan udah sempurna, udah variatif banget, jenisnya banyak dan unik-unik semuanya. Dari Haresa Perfect ini kira-kira dari Indotofu tuh masih ada nggak sih kayak inovasi ke depannya gitu, pengen apa? Karena kan udah perfect banget Pak. Ya kalau kita sih pengennya ya masyarakat di luar sana lebih mengenal lah untuk makanan olahan dari vegetarian ini gitu. Jadi biar ada sedikit mereka tidak berpikir menu vegetarian itu tidak enak atau gimana, padahal kan kenyataannya itu bisa diolah dengan berbagai macam menu, jadi bisa menarik untuk mungkin menu-menu variasi lainnya seperti itu. Dan juga kedepannya ya kita berharap anak-anak juga yang tidak suka dengan nabati seperti tahu, tempe atau segala macamnya bisa ikut suka lah dengan makanan olahan seperti ini. Memang dari visi misinya sudah ketemu, sudah dapat ingin mengembangkan gitu ya. Terus juga pengen banget orang-orang makin aware sama makanan-makanan yang sehat padahal hanya dari tahu. Dan juga ya semakin banyak orang lah ya mau mengonsumsi, mencoba protein nabati. Karena kan dari segi rasanya juga nggak ada kalahnya gitu ya Pak sama protein hewani. Nggak beda hewani. lah sama dengan olahan daging lainnya. Iya betul. Aku jadi terbuka lagi wawasannya seputar makanan-makanan sehat dan juga inovasi dari Indotofu. Aku makasih banget loh kepada Pak Farul dan tim yang sudah menghidangkan makanan-makanan enak berbasis nabati terutama dari tahu ya. Yang benar-benar aku suka banget dan aku impress banget gitu. Sama-sama loh Vivi, kita juga udah terima kasih mau datang ke tempat kami di Indotofu Cafe and Resto. Jadi Vivi juga bisa ada tambahan wawasan lagi Betul. terkait produk-produk dari tahu ya. Dari seperti tahu itu, ya dan bisa soya. enak begitu ya Pak ya. Betul, iya. Pak ini masih banyak, kita harus habisin nih Pak. Ayo. Makan lagi ya. Siap, Oke, silakan. kita makan Ayo. lagi, kita habisin semuanya ya. Gak sampai di situ, Pak Faru juga tadi mengatakan bahwa mereka akan terus berinovasi ke depannya untuk menghadirkan makanan-makanan dengan menggunakan protein berbasis nabati. Kedepannya mereka juga ada keinginan untuk memperluas dan juga ada tempat wisatanya. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke puncak, sembari makan, sembari main, sembari berwisata, bisa banget dan aku sangat rekomendasiin untuk datang ke Indotofu.